Sekarang kasus yang ketiga. Kita sudah mengenal diabetes yang kita bilang kencing manis itu biasanya diabetes mellitus. Ternyata ada dua macam diabetes. Yang satu lagi diabetes insipidus, ya. Nah, ini gangguan hormon insulin, yang ini gangguan hormon vasopressin. Jadi pada diabetes mellitus itu, pankreasnya itu produksi insulinnya menurun, sehingga gula darah naik, dan kelebihan gula itu akan keluar di kencingnya, di urinnya, sambil menarik air ikut keluar. Jadi pasien tuh akan mengalami kencingnya jadi banyak, ya. Dan bisa diketahui kencingnya itu manis karena tetesan kencing di toiletnya itu akan dikerubungi semut, ya. Jadi perhatikan, kalau sampai di toilet kok jadi banyak semut, kita sudah harus curiga, jangan-jangan di keluarga ini ada yang kencing manis, ya. Pada kasus dia produksi insulinnya berkurang, dokter akan memberikan obat untuk merangsang pankreas memproduksi lebih banyak insulin. Sampai satu waktu obatnya itu sudah tidak bisa lagi menurunkan kadar gulanya, diasumsikan pankreasnya sudah kelelahan, tidak bisa lagi memproduksi insulin. Maka disuntikkanlah hormon insulin. Sayangnya ini tidak selesai dengan keberhasilan memberikan hormon insulin. Satu waktu gulanya juga tidak mempan lagi dengan insulin, itu karena ada resistensi insulin. Di reseptor untuk membaca hormon insulin ini sudah tidak mampu lagi membaca, sehingga walaupun dikasih suntikan insulin, gulanya tidak turun. Nah, itu kondisi diabetes mellitus. Pada diabetes insipidus ini hormon yang berbeda. Jadi ada satu hormon, antidiuretik hormon namanya, itu diproduksi di otak. Nah, bisa terjadi hormon ini berkurang produksinya, ya, atau reseptornya di ginjal yang menjadi tidak peka. Hasilnya produksi urin menjadi banyak karena tidak ada remnya, ya, tidak ada antinya, sehingga urin keluar sebanyak yang dirangsang oleh tubuh itu. Nah, dengan demikian tidak ada keseimbangan hormon lagi antara yang menginstruksikan produksi urin sama yang mengerem produksi urin. Terjadi tidak seimbang. Satu-satunya obat yang ada adalah suntik hormon yang namanya vasopressin. Kalau hormon ini disuntikkan, ibaratnya hormon antidiuretik ini jadi ada, gitu ya. Harganya satu botol yang isinya hanya 1 cc aja itu sudah hampir 7 juta. Ini tahun lalu, nggak tahu tahun sekarang berapa, gitu ya. Dan ini bukan obat menyembuhkan kondisi ini hanya pengganti hormon antidiuretik yang kurang tadi. Jadi sama seperti menyuntikkan insulin. Jadi Dr. Kara menceritakan sahabatnya mengalami kondisi seperti ini, ya. Dia seorang pria umur 50, awalnya sudah kena diabetes, sudah bertahun-tahun. Ditambah lagi belakangan kena diabetes insipidus ini. Tandanya urinnya menjadi sering, jumlahnya banyak, dan sampai susah ditahan, gitu. Nah, dikatakan setiap 30 menit dia harus ke WC. Kalau malam hari itu bisa sampai 8 kali dia terbangun untuk ke WC. Kadang-kadang kalau nggak keburu, dia terlalu lelap tidurnya bisa ngompol, gitu ya, sehingga dia harus pakai pampers juga sepanjang dia tidur, takut-takut dia ngompol. Nah, jadi kita bisa bayangkan betapa tidak nyamannya kondisi ini. Kalau dia mau keluar rumah, misalnya keluar daerah gitu, ke kota, mau ke mall, dia harus pastikan tiap 30 menit tuh
ada toilet yang bisa dimampirin. Jadi, kita bayangkan kalau kita mau ke Bogor gitu, harus dipastikan tiap 30 menit ada rest area. Ya. Nah, kan susah hidup seperti itu. Kalau sampai lebih dari 30 menit, dia keburu ngompol. Obat injeksi yang tadi dikatakan itu, ternyata di Filipina juga tidak tersedia katanya. Dia harus import. Satu botol tadi harganya sudah 7 jutaan, dan dia tidak mungkin hanya beli satu gitu kan. Udah import, dia harus punya stok banyak. Nah, berapa banyak stoknya tidak ada yang bisa jamin ini kapan sembuhnya. Jadi kita bisa bayangkan ini suatu pengeluaran yang tidak terhingga gitu, tak sampai kapan. Yang pasti hidup tuh sudah sangat tidak nyaman. Harus ada toilet yang dibawa-bawa kemana-mana. Beliau ini juga memulai melakukan terapi yang rupanya sama seperti kebanyakan orang, terapinya itu tidak teratur. Jadi kalau lagi ada niat dia lakukan, kalau malesnya keluar dia tidak lakukan. Namun dokter Kara katakan ternyata walaupun tidak teratur, dalam 5,5 bulan ada hasilnya. Toiletnya yang tadinya harus 8 kali setiap malam itu bisa turun jadi 2 kali. Dan ini memungkinkan dia untuk bepergian tanpa terlalu khawatir lagi mencari-cari toilet karena tidak tahan untuk ke belakang lagi. Ya.